Selamat datang kembali di pertemuan keempat dalam kelas pembelajaran metode numerik. Dan masih bersama saya Dilan Norbert Gono, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear, metode Jacobi, dan metode Gauss-Seidel. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel, juga bagaimana cara melakukannya di Python. Jadi metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel ini akan digunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan linear ya, atau biasa disingkat SPL. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih bentuk SPL yang dapat kita selesaikan menggunakan kedua iterasi tersebut. Jadi seperti yang mungkin teman-teman juga sudah dapat di kelas, ini adalah bentuk SPL secara umum. Jadi sama aja. Jadi ada A11 kali X1 tambah A12 kali X2 sampai tergantung dengan jumlah variabel yang ada, berarti nanti akan sampai A1N kali Xn sama dengan ruas kanan. Di sini kita namakan dengan variabel B ya. Di sini ada B1 karena ini persamaan yang pertama. Lalu ke bawah ini akan juga mengikuti ya sesuai dengan banyaknya persamaan yang diperlukan dalam SPL ini. Jadi nanti berarti yang paling bawah itu sampai ke AM1 kali X1 tambah AM2 kali X2 sampai seterusnya ke AMN kali XN sama dengan BM. Seperti itu. Lalu di sini yang perlu diperhatikan adalah sifat ini, di mana AKK itu tidak boleh sama dengan 0. Di mana K-nya itu mulai dari 1, 2, 3 sampai N. Jadi artinya untuk setiap A11, A22, A33 yaitu baris dan kolomnya itu sama, dia tuh nggak boleh bernilai 0 ya, untuk agar SPL ini dapat kita selesaikan menggunakan metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Nah, sekarang kita akan membahas metode iterasi Jacobi terlebih dahulu. Jadi misalkan kita punya SPL seperti ini ya, dengan 3 buah variabel dan 3 persamaan. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan sistem SPL di atas itu kita harus membuat persamaannya itu untuk mencari X, Y, Z terlebih dahulu. Jadi untuk persamaan satu kita akan mengubah menjadi X ya. Jadi untuk selain yang variabel X kita akan pindahkan ke ruas kanan. Jadi ruas kiri hanya ada variabel X. Berarti untuk B1 dan B1Y, B1Y dan C1Z itu akan kita pindahkan ruasnya, berarti menjadi min B1Y dikurang C1Z. Maka ini udah sama ya dengan yang ini. Lalu terakhir kita akan membagi kedua ruas dengan A1 karena di ruas kiri tadi masih ada A1 berarti ya. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Ini mungkin juga teman-teman sudah mudah mungkin ya dimengertinya. Untuk X, untuk Y dan Z juga itu sama. Cuman kita hanya untuk Y itu berarti di persamaan kedua dan Z itu untuk persamaan ketiga seperti itu. Untuk caranya sama ya, berarti untuk yang Y selain variabel Y kita akan memindahkan semua variabel lain ke ruas kanan. Begitu juga dengan yang Z seperti itu. Sekarang kita akan menentukan nilai tebakan awal yang kita namakan dengan X0. Yang isinya ada X0, Y0, dan Z0 sebagai nilai inisiasi yang akan kita terapkan di awal. Lalu selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai inisiasi tersebut ke persamaan nomor 1. Berarti yang ini. Jadi karena kita akan mencari nilai iterasi yang pertama untuk X, Y, Z, maka ruas kiri sekarang kita berubah ya menjadi X1, Y1, dan Z1. Jadi kita akan mencari nilai iterasi pertama untuk X, Y, Z menggunakan persamaan ini ya, persamaan yang dari nomor 1 tadi. Jadi sekarang kita akan mensubstitusikan nilai inisiasi yang diperlukan di setiap persamaan. Berarti untuk X1 berarti kita akan memerlukan Y dan Z. Maka kita akan mensubstitusikan nilai inisiasi dari Y dan Z untuk mencari X1 atau iterasi pertama dari X1 seperti itu ya. Dan sama untuk Y dan Z yang pertama, maka kita akan mensubstitusikan nilai inisiasi yang dibutuhkan di setiap persamaan. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk mencari iterasi yang pertama akan ditemukan rumus seperti ini, seperti itu. Setelah kita menemukan nilai iterasi yang pertama yaitu X1, Y1, dan Z1, maka kita akan melanjutkan ke mencari iterasi kedua dengan cara yang sama seperti di cara nomor 3 ya. Jadi sekarang karena kita mau mencari yang iterasi kedua, maka ruas kiri sekarang berubah ya menjadi X2, Y2, dan Z2. Lalu untuk yang akan kita substitusikan itu maka akan dari hasil dari iterasi pertama. Makanya di sini jadi Y1 Z1, lalu sini X1 Z1 dan X1 Y1 seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita akan mengulangi iterasi ini beberapa kali sampai kita puas seperti itu ya, maka ini adalah rumus umumnya seperti itu. Menjadi X pangkat R plus 1 sama dengan 1 per A1
kali dengan D1 min B1 YR, dimana berarti ini iterasi yang terakhir ya, nilai Y dari iterasi terakhir dikurang C1 kali ZR, dimana ZR ini merupakan nilai Z dari iterasi terakhir, seperti itu. Maka sama juga untuk nilai Y dan Z, seperti itu. Jadi bentuk umum yang kita dapatkan dari iterasi Jacobi itu adalah sebagai berikut ya, dimana X1K plus 1 itu sama dengan B1 sigma dikurang dengan sigma J1 sampai N, dimana J itu tidak boleh sama dengan I. Lalu dalam sigma itu ada AIJ dikali XJ K per AII. Makanya tadi AII itu atau AKK itu tidak boleh sama dengan 0 ya, karena nanti untuk bentuk umum ini akan error seperti itu ya, karena kan tidak boleh di per 0, dimana K itu dari 0 sampai seterusnya. Sekarang kita akan melihat bagaimana algoritma Jacobi dalam Python. Pertama kita akan mengimport nilai NumPy SNP di sini, berarti nanti untuk memanggil library NumPy kita cukup untuk menulis NP ya. Lalu kita sekarang akan mendefinisikan fungsi Jacobinya. Di sini saya namakan Jacobi tanpa variabel karena tidak dibutuhkan. Lalu selanjutnya kita akan memprint judul terlebih dahulu di sini. Ini sebenarnya tidak terlalu penting. Selanjutnya ada input jumlah variabel yang ada dalam SPL ya, SPL yang mau diselesaikan. Lalu akan disimpan dalam variabel n, dan sebelum disimpan kita akan mengubahnya dulu terlebih dahulu ke integer seperti itu ya. Lalu sini ada print /n ini untuk merapikan saja ya, mengenter. Selanjutnya sekarang akan dideklarasikan matriks A dan B, di mana matriks A ini adalah matriks koefisien dari setiap variabel di SPL tersebut. Sini kita akan menggunakan NumPy. Jadi np.zeros ini adalah fungsinya ya untuk mengenerate suatu matriks. Dan di sini perlu diperhatikan matriksnya itu n kali n dalam tanda kurung lagi ya. Kenapa n kali n? Karena di sini kita akan mengasumsikan jika jumlah variabelnya 3 maka banyak SPL-nya juga ada 3 seperti itu. Banyak persamaannya. Lalu selanjutnya kita akan mendeklarasikan matriks B, di mana matriks B ini adalah matriks ruas kanan ya. Jadi ini sebenarnya bukan matriks tapi vektor sebenarnya ya. Di sini makanya np0-nya itu elemennya cuma satu, adalah n doang, karena ini cuma satu dimensi seperti itu. Selanjutnya kita ada nested loop di sini, 2 kali looping for ya untuk I dan J, di mana fungsi nested loop ini adalah untuk menginput setiap nilai dari setiap elemen di matriks A seperti itu. Makanya di sini AIJ ya. Itu nanti untuk inputnya sendiri kita akan mengubahnya lagi menjadi float karena elemen dari AIJ itu bisa berbentuk ini ya, bisa berbentuk koma-komaan. Jadi makanya kita simpan dalam float seperti itu. Juga perlu diperhatikan di sini formatnya untuk penamaan di sini kita tambah 1 ya, karena looping ini kan mulai dari 0, tapi kan sebenarnya aslinya itu harusnya dalam nyatanya itu dari 1 ya. Karena ini bahasa pemrograman maka perlu ditambah 1 untuk di format penamaan ini. Lanjut kita ada ruas kanan ya. Untuk menginput nilai ruas kanan itu kita ada di luar looping yang kedua ya. Jadi BI ini hanya ikut ke looping yang pertama yaitu looping I. Jadi karena untuk setiap persamaan itu hanya dibutuhkan satu ruas kanan seperti itu ya. Jadi di sini akan sama input juga dan diubah menjadi float. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan nilai awal. Di sini ada judulnya, lalu selanjutnya di sini kita deklarasikan kembali suatu vektor yaitu dengan np0 ya, dengan jumlah elemen yang sama juga yaitu n, dan di sini ada looping untuk menginputnya. Juga sama, kita akan mengubahnya jadi float juga, karena untuk nilai inisiasi pun boleh dalam bentuk koma-koma seperti itu. Lalu di bawah ada print /n untuk mengenter. Sekarang kita akan melanjutkan ke gambar yang kanan. Tapi perlu diperhatikan di sini kedua gambar ini merupakan hasil dari satu sel yang sama. Jadi gambar yang kanan ini merupakan bawahnya dari yang kiri ya, gambar yang kiri. Jadi ini satu sel yang sama. Jadi jangan membuat sel yang baru ketika mengerjakan yang kanan ya, karena ini satu selnya sama. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan buffer underscore x, di mana buffer underscore x ini bertujuan untuk sebagai
variabel sementara ya. Jadi kita akan menyimpan sementara suatu nilai nanti. Sini akan nanti saya sebutnya buffer saja jadi lebih mudah. Selanjutnya kita akan meminta user untuk memasukkan jumlah iterasi yang akan dilakukan untuk metode Jacobi ini dalam variabel iterasi, dan jangan lupa kita akan mengubahnya ke integer seperti itu. Lalu selanjutnya ada print /n ini untuk enter biar rapi saja. Baru kita akan masuk ke nested loop ya. Di sini kita bisa lihat ada 3 kali nested loop. Jadi yang loop pertama itu adalah loop iterasi ya, karena kita akan melakukan beberapa iterasi. Selanjutnya kita akan masuk ke nested loop I dan J ya, di mana I dan J ini akan dilakukan untuk melakukan perhitungan mencari nilai X, Y, Z iterasi yang baru, seperti itu. Jadi pertama, setelah melakukan looping, di dalam looping I kita akan mengassign atau mengganti nilai buffer ini dengan ruas kanan seperti itu. Jadi tujuannya nanti kita akan melakukan beberapa kali perhitungan menggunakan value dari ruas kanan, tapi kita tidak mau mengubah nilai aslinya seperti itu. Itu adalah tujuan kita menggunakan variabel buffer seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dari rumus umum yang kita dapatkan di teori yang di depan ya. Jadi kita dapatkan kan rumus umumnya seperti ini ya. Jadi kita untuk codingan yang dua baris ini, jika J itu tidak sama dengan I, maka buffer X sama dengan buffer dikurang AIJ kali XJ. Nah ini tuh adalah menulis yang atas ya. Jadi ini sama dengan yang atas. Jadi ini ya, karena J itu tidak bersama dengan I, itu merupakan kondisional dari sigma ini. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita selesai menghitung setiap XI untuk yang atasnya, kita akan membagi setiap XI ini dengan AII-nya masing-masing ya. Maka kita akan melakukan looping I kembali untuk membagi XI tadi dengan AII-nya masing-masing seperti itu. Lalu terakhir di sini adalah sintaks untuk menunjukkan hasil dari setiap iterasi. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah SPL menggunakan metode Jacobi. Jadi contoh soalnya ada seperti ini. Selesaikan SPL berikut menggunakan nilai awal X, Y, Z sama dengan 0. Lalu lakukan sampai 10 kali iterasi. Ini adalah SPL-nya. Jadi langkah pertama kita akan memanggil terlebih dahulu fungsi yang sudah kita buat tadi ya. Dengan cara seperti ini ya. Jacobi, buka kurung, tutup kurung. Lalu run sel ini. Setelah kalian merun sel tadi, akan muncul tampilan seperti ini ya. Seperti di PPT. Jadi kita akan memasukkan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk iterasi. Ini adalah soalnya yang tadi. Pertama akan muncul jumlah variabel ya. Jadi user akan diminta untuk memasukkan jumlah variabel. Berarti yang di sini karena ada X, Y, dan Z, maka jumlah variabelnya itu adalah 3. Jadi pertama untuk persamaan 1, silakan kalian masukkan secara berurutan koefisien dari setiap variabel dan ruas kanannya. Jadi untuk yang pertama sesuai urutan ya. Di sini ada X, Y, Z urutannya. Berarti ada 10, min 5, min 2, dan ruas kanannya adalah 3. Untuk persamaan kedua di sini berarti adalah 4, min 10, 3, lalu ruas kanannya adalah min 3. Dan untuk persamaan 3 itu ada 1, 6, 10, dan ruas kanannya adalah 3. Lalu sesuai dengan soal juga nilai awalnya adalah 0, 0, dan 0 untuk X1, X2, dan X3 atau X, Y, Z di sini ya. Lalu masukkan juga jumlah iterasi yang diperlukan, yaitu adalah 10. Setelah kalian memasukkan semua variabel yang dibutuhkan di slide sebelumnya, maka fungsi tersebut akan secara otomatis melakukan perhitungan untuk 10 iterasi. Jadi kita dapatkan hasil dari setiap iterasi sebagai berikut ya. Dimana di sini ada 1 sampai 10 iterasinya, dan terakhir kita dapatkan nilai X, Y, Z-nya adalah 0,53910, 0,49958, dan minus 0,05371. Jadi kita dapat simpulkan bahwa solusi dari SPL di atas atau SPL dari soal adalah ini untuk 10 kali iterasi seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman nanti kalau bisa mencoba dengan iterasi yang lebih banyak, nanti teman-teman bisa melihat nilai dari X, Y, Z itu akan konvergen ke suatu nilai seperti itu. Jadi sekarang kita akan membahas metode Gauss-Seidel, di mana metode Gauss-Seidel ini merupakan pengembangan dari metode Jacobi ya, dengan syarat yang sama. Jadi syaratnya tadi berarti yang perlu diperhatikan adalah untuk A11, A22, A33, dan seterusnya itu tidak boleh sama dengan 0, seperti itu.
Jadi sekarang kita akan memisalkan, kita mempunyai SPL sebagai berikut ya. Ini sama, kalau misalnya teman-teman perhatikan juga di metode Jacobi. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah SPL di atas, kita perlu untuk membuat persamaan X, Y, Z. Nah ini pun caranya sama dengan metode Jacobi ya, untuk inisiasi awalnya X, Y, Z-nya. Seperti itu. Selanjutnya sama, kita harus menentukan tebakan awal atau nilai inisiasinya, yaitu X0, Y0, dan Z0. Dan selanjutnya kita akan mensubstitusikan ke persamaan yang X terlebih dahulu. Jadi kita akan mencari X1, di mana berarti kita harus mensubstitusikan nilai Y dan Z0. Sehingga nanti akan didapatkan X1. Nah, di sini yang berbeda, untuk mencari Y, karena kita untuk, seperti rumusnya kita di sini, untuk mencari Y kita membutuhkan nilai X dan Z ya. Nah, sebelumnya kan nilai X1 itu untuk iterasi pertama kita sudah mendapatkan ya. Nah, di sini untuk metode Gauss-Seidel akan langsung digunakan seperti itu. Jadi untuk X di sini bukan dari inisiasi tapi dari iterasi terakhir. Jadi langsung kita masukkan X1 dan Z0. Berarti Z-nya dari iterasi yang 4.0 ya, karena yang iterasi sekarang belum ada seperti itu. Lalu untuk mencari Z sekarang, karena Z itu kita membutuhkan X dan Y, di mana X dan Y untuk iterasi pertama itu sudah ada, maka kita tidak perlu lagi menggunakan inisiasi awal. Kita cukup langsung menggunakan iterasi yang terakhir. Jadi sini langsung dimasukkan X1 dan Y1 seperti itu. Jadi untuk kelanjutannya, untuk mencari yang kedua, maka untuk yang kedua, untuk X2 kita menggunakan Y1, Z1, untuk Y2 kita menggunakan X2 karena X2 sudah pertama kali kita temukan ya, dan Z1, dan untuk Z2 karena X2 dan Y2-nya sudah ada, maka langsung saja dipakai, seperti itu. Jadi ketika kita mengulangi iterasi itu sampai beberapa kali, kita dapatkan rumus seperti ini ya teman-teman. Bisa nanti teman-teman lihat saja untuk perpindahan RR-nya. Jadi secara umum kita dapatkan bentuk umum dari Gauss-Seidel adalah sebagai berikut ya, dimana XI K plus 1 itu sama dengan BI dikurang sigma dari J sampai N untuk AIJ kali XJ K plus 1, K plus I, maaf, dikurang sigma J I plus 1 sampai N untuk AIJ kali XJK per AII, dimana K-nya itu dari 0, 1, 2, dan 3 sampai seterusnya. Sekarang kita akan melihat algoritma Gauss-Seidel dalam Python. Jadi sebenarnya ini hampir mirip ya dengan metode Jacobi. Jadi kita pertama mengimport juga NumPy, lalu di sini yang berbeda berarti namanya di sini saya namakan GS atau Gauss-Seidel ya, buka kurung tutup kurung. Dan ini untuk gambar yang kiri itu sama persis semuanya dengan metode Jacobi ya. Jadi ada inisiasi matriks A dan B, lalu ini ada looping for untuk memasukkan nilai dari setiap elemen di A dan B. Lalu di sini ada untuk mendeklarasikan nilai awal ya, seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah di yang gambar kanan. Perlu diperhatikan ini dua gambarnya juga merupakan satu sel yang sama ya, jadi jangan dibuat sel baru. Sama di sini kita mendeklarasikan buffer, lalu yang berbeda itu hanya ada di conditional if. Jadi kita akan menambahkan satu lagi conditional if di dalam for looping for J, yaitu jika J itu sama dengan N-1, itu XI-nya langsung akan buffernya akan langsung dijadiin AII seperti itu. Jadi nanti ini XI ini akan menyimpan nilai iterasi yang baru seperti itu. Jadi ketika akan dilakukan looping kembali, buffer yang di kondisi yang pertama ini akan menggunakan yang baru seperti itu. Jadi tidak perlu lagi dilakukan pembagian AII karena di sini sudah ada ya di conditional if yang kedua. Lalu yang terakhir di sini hanya untuk menampilkan hasil dari setiap iterasi seperti itu. Selanjutnya merupakan contoh soal Gauss-Seidel. Jadi soalnya adalah seperti ini ya. Selesaikan SPL berikut menggunakan nilai awal X, Y, Z sama dengan 1 dan lakukan sampai 10 kali iterasi. Untuk SPL-nya ada di sini, bisa dilihat. Jadi sama seperti Jacobian, kita pertama harus memanggil fungsinya terlebih dahulu seperti ini ya. Lalu di run selnya. Selanjutnya akan muncul tampilan sehingga teman-teman harus memasukkan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk iterasi ya. Jadi ini adalah SPL-nya tadi, maka jumlah variabel yang dibutuhkan ada 3, X, Y, Z di sini. Lalu persamaan 1 tinggal masukin secara berurutan X, Y, Z-nya, 27, 6, min 1, lalu ruas kanannya adalah 85, dan persamaan 2 ada 6, 15, 2, dan ruas kanannya ada 72 di sini. Lalu persamaan 3 ada 1, 1,
54 dan luas kanalnya adalah 110. Dengan nilai awal sesuai dengan soal 111 untuk X, Y, Z-nya dan jumlah iterasi 10. Setelah itu fungsi dari Gauss Seidel langsung akan secara otomatis mencari nilai dari setiap iterasi. Dan di iterasi ke-10 kita dapatkan nilai X, Y, Z-nya adalah untuk X 2,42548, lalu untuk Y ada 3,57302 dan Z 1,92595. Cukup sekian pemaparan materi saya pada video kali ini. Semoga teman-teman mengerti materi yang saya sampaikan dan jangan lupa untuk dicoba latihan soal yang nanti ada di PPT yang akan dibagikan. Terima kasih.